Pemegang nomor undian 12 dengan judul syarahan Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Kepadanya dipersilakan untuk pemegang nomor undian 13 agar bisa bersiap-siap di tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Syekh Muhammad Hafiz Ibrahim dalam karyanya Kitab Al-Hadiyun Nabawi fi Tarbiyatil Aulad mengungkapkan statement dalam syair viralnya yang berbunyi, Al-Ummu Madrasatul Ula wal Abu Mudiruha. ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya dan ayah kepala sekolahnya. Hal tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa beradab dan biadabnya seseorang sangat tergantung dengan didikan orang tua dalam keluarga. Hadirnya sosok seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa didukung tampilnya seorang ibu yang penyayang, penyantun dan tulus kasih dalam membesarkan serta mendidik anak-anaknya. Itulah yang dimaksud dengan keluarga sebagai sekolah pertama dan utama. Namun sayang seribu sayang hadirin, seiring dengan kesibukan masing-masing kedua orang tua dalam aktivitas kerjanya, mengakibatkan telah menggusur dan menggeser cita-cita keluarga yang diimpikan, sehingga keluarga yang dibina hanya menjadi a mere overnight parking place mainly for sex relationship. Keluarga hanya sebagai tempat persinggahan di malam hari yang tak lain hanya pemuas nafsu birahi semata. Demikian hal tersebut diungkapkan juga dalam sebuah buku yang berjudul Family in Modern of Culture karya Badirin Sorokin. Saudara-saudaraku, mengingat begitu urgennya sebuah keluarga yang didambakan oleh setiap manusia sebagai cerminan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga, maka solusinya kami uraikan dalam syarahan Al-Quran dengan judul Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan syarahan ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wajah lintas kunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, ayat tersebut menurut ilmu balaghah termasuk kalam khabari, yakni menginformasikan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan tujuan untuk membentuk suatu kehidupan. Sedangkan modal yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut adalah mawaddah warahmah. Ibnu Abbas dalam Tanwil Miqbas fi tafsir Ibni Abbas menjelaskan mawaddah adalah Hubbur rajulu imra'atu, kecintaan seorang suami terhadap istri secara tulus. Sedangkan warahmah adalah syafaqatuhu 'alaiha ayyusibaha bisu'i, kasih sayang seorang suami terhadap istri tanpa melihat kejelekannya sedikit pun. Dua modal inilah yang mampu menciptakan kekuatan lahir dan batin suami istri untuk mendayung bahtera rumah tangga. Liyastarahu biha litamila ilaiha wa ta'allafu, supaya hidup tenang, saling peduli, saling mencintai, dan saling menyayangi. Demikian ungkapan Khalid Abdurrahman Al-Aqi dalam Safwatul Bayan Lima'anil Quran. Hadis yang terungkap sebagai bukti Ada anak yang tega memperkosa ibu kandungnya sehingga melahirkan seorang bayi pria. ada ayah yang memesan wanita pelayanannya yang ternyata adalah anak kandungnya. Bahkan ada kakek durjana yang menyetubuhi cucu perempuannya yang berakhir tragis membunuh dan memutilasinya. Hadirin, apakah potret yang seperti itu sudah sesuai dengan konsep keluarga sakinah tersebut? Mungkin majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, dengan demikian
Bukan itu saja, yang lebih mengkhawatirkan muncul keluarga liberal yang bebas dari aturan, norma, dan agama. Muncul keluarga multilateral dengan kesibukan masing-masing anggota keluarga. Ayah sibuk meeting ke meeting dengan rekanan. Ibu asyik di pusat perbelanjaan. Anak sibuk dengan kegiatan apa saja yang diinginkan. Akhirnya Anak kurang kasih sayang dan perhatian. padahal hadirin, anak adalah amanah dan titipan dari Allah yang Maha Rahman. Hal tersebut dipertegas Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasir menjelaskan maksud dari ayat tersebut adalah jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang panas dan pedih, dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan mengajar mereka. Majelis hakim yang mulia, hadirin yang dirindukan syurga, dengan demikian ayat tadi menjadi landasan filosofi orang tua dalam menjaga anak-anaknya sebagai amanah dari Allah, yaitu orang tua selain berkewajiban memenuhi kebutuhan material, berkewajiban pula memenuhi kebutuhan imaterial berupa pendidikan dan bimbingan. Kenapa hadirin? Sebab materi tidak menjamin anak hidup bahagia tanpa kasih sayang sang orang tua, dan materi tidak menjamin anak sukses di masa depan bila tanpa pendidikan dan bimbingan. Betul hadirin?
Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 14 halaman 327 mengatakan bahwa dakwah dan pendidikan berawal dari rumah. Walaupun secara redaksional hal tersebut tertuju kepada ayah, namun hadirin, dakwah dan pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, dan orang tua berperan penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Terima kasih emak, terima kasih abah, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oleh karena itu, mari kita didik anak-anak sejak dini dengan ajaran agama. Mari kita ciptakan keluarga yang harmonis, serta jadilah orang tua yang penyayang terhadap anak-anaknya. Jika sikap ini yang diaplikasikan orang tua, maka insya Allah akan lahirlah auladan abroron, Anak-anak yang soleh dan soleha. Serta taat dan menjadi dambaan orang tua. keluarga, masyarakat, nusa bangsa dan agama. Takbir, Allahu Akbar. ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan bagian dari bangsa. Jika kita mendambakan bangsa yang maju, maka ciptakanlah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yaitu keluarga yang dihiasi dengan akidah. Orang tua dapat menjalankan kewajibannya serta mendidik anak-anaknya sebagai penyambung tongkat estafet perjuangan bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.